Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang mata kuliah metodologi penelitian. Untuk tugas proposal mengenai tentang kemacetan dan kebutuhan infrastruktur transportasi di Kota Palopo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridno Kalemen Ada dari Universitas Kristen Indonesia Pulau Makassar dari program studi teknik sipil Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskannya mulai dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama ialah latar belakang. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lalang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, misalnya Jakarta dan Bangkok. Seringkali aktivitas terhambat karena kemacetan yang seringkali terjadi di kota-kota besar, sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu negara pun dapat terhambat. Macet pun dapat terjadi akibat dari kecelakaan dan konflik antara pengendara yang terjadi dalam kemacetan lalu lintas. Kadang pengendara yang tidak sabar akan mudah tersulut, emosinya, dan akan terjadi konflik, bahkan saling senggol ataupun jatuh di jalan saat kemacetan. Yang kedua, batasan masalah. Karena keterbatasan dalam waktu, kemampuan peneliti, dan kesempatan dalam penelitian, maka penelitian ini hanya akan membahas tentang kemacetan transportasi dan kurang baiknya infrastruktur di Palopo. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang bagian pertama, apa saja dampak dari kemacetan di Palopo? Kedua, bagaimana cara untuk mengurangi kemacetan di Palopo? Ketiga, apa yang menyebabkan kemacetan di Palopo? Keempat, metodologi penelitian. Lokasi penelitian adalah di Jalan Daerah Tulangi, depan City Market, Palopo. Karena dianggap setiap harinya lokasi ini menjadi salah satu pusat penelitian di Palopo. Penelitian akan dilakukan setiap pagi hari saat jam sibuk warga berangkat beraktivitas kerja atau sekolah, dan sore hari saat semua aktivitas kerja dan kegiatan sekolah telah selesai. Teknik penelitian data akan dilakukan wawancara, observasi langsung, dokumentasi pengambilan. Bab 2, landasan teori. Bagian A, pengertian kemacetan lalu lintas. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan berhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak keseimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, misalnya Jakarta dan Bangkok. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bagian B, penyebab kemacetan. Kemacetan dapat terjadi karena beberapa alasan seperti bagian pertama, arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan. Kedua, terjadi kecelakaan menjadi gangguan kelancaran karena masyarakat yang menonton. Ketiga, terjadi kecelakaan atau karena kendaraan terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas. Keempat, terjadi banjir sehingga memperlambat jalan kendaraan. Kelima, ada perbaikan jalan. Keenam, bagian jalan tertentu yang longsor. Ketujuh, kemacetan lalu lintas yang disebabkan kepanikan seperti kalau terjadi syarat sirine tsunami. Dan kedelapan, karena ada pemakaian jalan yang tidak tahu aturan lalu lintas, seperti berjalan lambat di jalan kanan dan sebagainya. Bagian C, dampak negatif kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif yang besar yang antara lain disebabkan oleh sebagai berikut. Yang pertama, kerugian waktu karena kecepatan perjalanan yang rendah. Kedua, pemborosan energi karena pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar lebih rendah. Ketiga, kehausan kendaraan lebih tinggi karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang pendek, radiator tidak berfungsi dengan baik, dan penggunaan rem yang lebih tinggi. Keempat, meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi dan mesin tidak beroperasi pada kondisi atau situasi yang normal. Kelima, meningkatkan stres penggunaan jalan. Keenam, mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan menjalankan tugas. Bagian D, pemecahan permasalahan kemacetan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan kemacetan lalu lintas yang harus dirumuskan dalam suatu rencana yang komprehensif yang biasanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kapasitas. Salah satu langkah yang penting dalam memecahkan kemacetan adalah dengan meningkatkan kapasitas jalan atau prasarana seperti yang pertama, melebar jalan, menambah lajur lalu lintas sepanjang hal itu memungkinkan. Kedua, merubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah. Ketiga,
mengurangi konflik di persimpangan melalui pembatasan arus tertentu, biasanya yang paling dominan membatasi arus belok kanan. Kedua, keberpihakan pada angkutan umum. Untuk meningkatkan daya dukung jaringan jalan dengan ada mengoptimalkan kepada angkutan yang efisien dalam penggunaan ruang jalan antara lain yang pertama, pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum. Kedua, pengembangan lajur atau jalur khusus bus. Ketiga, pengembangan kereta api kota yang dikenal sebagai Metro Prancis, Subway di Amerika, MRT di Singapura. Yang keempat, subsidi langsung seperti yang diterapkan pada angkutan kota di Transjakarta, Batam ataupun Yogyakarta, maupun tidak langsung mengalami keringanan pajak kendaraan bermotor biaya masuk pada angkutan umum. Ketiga, pembatasan kendaraan pribadi. Langkah ini biasanya tidak populer, tetapi bila kemacetan semakin parah harus dilakukan manajemen lalu lintas yang lebih ekstrim sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi menuju suatu kawasan tertentu seperti yang direncanakan akan diterapkan di Jakarta melalui Electronic Road Pricing atau ERP. ERP berhasil dengan sangat sukses di Singapura, London, Stockholm. Bentuk lain dengan penerapan tarif parkir yang tinggi di kawasan yang dibatasi lalu lintasnya, ataupun pembatasan penyediaan ruang parkir di kawasan yang dibatasi lalu lintasnya. Pembatasan pemilihan kendaraan pribadi melalui peningkatan biaya pemilikan kendaraan, pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor, biaya masuk yang tinggi. Ketiga, pembatasan lalu lintas tertentu telah memasuki kawasan lain atau jalan tertentu, seperti diterapkan di Jakarta yang dikenal sebagai kawasan 3-in-1, atau contoh lain pembatasan sepeda motor masuk tol, pembatasan mobil pribadi masuk jalur busway. Bab 3. Metode penelitian. Bagian A. Metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan observasi. Data primer dari penelitian ini berupa data volume lalu lintas, penggunaan lahan, tingkat kemacetan lalu lintas, dan faktor dominan kemacetan lalu lintas. Data penggunaan lahan diperoleh dari interpretasi dan digitasi citra IPNOS yang mengacu pada klasifikasi penggunaan lahan Sutanto. Data volume lalu lintas diperoleh dari survei. Data tingkat kemacetan lalu lintas diperoleh dari perhitungan tingkat pelayanan jalan dan survei. Sedangkan faktor dominan kemacetan diperoleh dari observasi kemacetan lalu lintas. Survei yang dilakukan sebanyak 3 kali meliputi survei volume lalu lintas, penggunaan lahan, dan survei tingkat kemacetan lalu lintas. Teknik sampling yang digunakan yaitu Provence sampling, di mana sampel yang diambil berdasarkan dengan tujuan tertentu yang sudah ditentukan. Sampling pada volume lalu lintas mengacu pada titik persimpangan jalan yang memiliki pertemuan arus kendaraan yang tinggi. Observasi dilakukan untuk mengetahui faktor dominan kemacetan lalu lintas di daerah penelitian. Instrumen pada penelitian ini berupa kamera, checklist, dan multi-counter. Kamera berfungsi untuk dokumentasi, checklist di lapangan untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas melalui observasi, dan multi-counter untuk memperoleh data volume lalu lintas. Bagian B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan di Kota Palopo. Baik, itulah pemaparan materi kuliah mengenai metodologi penelitian. Sekian dan terima kasih.